Hello guys, welcome back with me. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sejarah internet dan sekarang kita membahas tentang infrastruktur jaringan. Oke, apa sih infrastruktur jaringan dan apa sih definisinya? Nah, infrastruktur jaringan itu merujuk pada kerangka dasar atau struktur fundamental yang mencakup sebagai komponen perangkat desras, perangkat lunak, dan protokol yang digunakan untuk mendukung konektivitas dan pertukaran informasi dalam suatu jaringan komunikasi. Infrastruktur jaringan ini membentuk dasar teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi, berbagi data, dan bekerja sama satu sama lain. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang komponen utama dalam infrastruktur jaringan. Apa sih komponen utama dalam infrastruktur jaringan itu? Yang pertama adalah hub. Hub sendiri ialah bagian meneruskan data dari satu perangkat ke semua perangkat yang terhubung. Dan yang kedua adalah firewall. Firewall itu tugasnya untuk menjaga keamanan jaringan dengan memonitor dan mengontrol lalu lintas data. Yang ketiga ada server. Server sendiri berperan sebagai pusat penyimpanan data dan sumber daya jaringan lainnya. Terus ada router. Router berfungsi sebagai titik pintu untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Lalu juga ada switch. Switch ini untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan pertukaran data di antara mereka ya. Terus selanjutnya ada kabel dan fiber optik. Nah, kabel dan fiber optik ini transmisi yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan. Terus juga ada perangkat lunak jaringan, yaitu protokol komunikasi seperti TCP or IP yang mengatur cara data dikirim dan diterima dalam jaringan. Lalu perangkat nirkabel atau wireless device, yaitu perangkat WiFi seperti router dan access point yang memungkinkan koneksi tanpa kabel. Terus perangkat keamanan jaringan, yang fungsinya sebagai titik pintu untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Dan yang terakhir ada controller domain atau domain controller, perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan seperti antivirus, anti-spyware, dan sistem deteksi intrusi. Terus selanjutnya di sini ada jenis-jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan sendiri itu ada 6 ya, yang saya tahu. Yang pertama ada local area network atau LAN. Jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti satu kantor atau gedung. Terus yang kedua ada wide area network atau WAN. Merupakan jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti kota, negara, atau bahkan lintas negara. Terus yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan dengan cakupan yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Terus yang keempat ada jaringan nirkabel atau wireless. Ya, ini teknologi nirkabel atau WiFi untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik. Terus yang kelima ada jaringan virtual pribadi atau yang disebut dengan VPN. Nah, ini adalah untuk membentuk saluran aman melalui internet untuk menghubungkan perangkat atau jaringan secara virtual. Dan yang terakhir atau yang keenam, internet dan cloud computing. Internet adalah sebagai jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Sedangkan cloud computing menggunakan infrastruktur jaringan untuk menyediakan layanan dan penyimpanan data melalui internet. Nah, dan sekarang penjelasan yang terakhir yaitu keamanan jaringan. Yang pertama, keamanan jaringan itu ancaman terhadap keamanan jaringan, yakni identifikasi berbagai jenis ancaman seperti malware, serangan cyber, phishing, dan serangan denial of service atau DOS. Kedua, menyoroti kebutuhan untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan identitas, kerahasiaan, dan keterlibatan data. Terus ada juga strategi keamanan jaringan. Strategi keamanan jaringan terdiri sebagai berikut yang memperkenalkan strategi dan metode keamanan jaringan termasuk penggunaan firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas
enkripsi data untuk melindungi informasi yang dikirimkan, dan perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware. Kedua, menekankan pentingnya kebijakan keamanan yang kuat dan penerapan praktik keamanan terbaik. Lalu ada juga praktek terbaik untuk melindungi infrastruktur jaringan, yaitu antara lain yang pertama menyajikan beberapa praktek terbaik seperti pembaruan perangkat lunak secara teratur, memberikan pelatihan keamanan kepada pengguna, dan mengelola akses ke jaringan dengan hati-hati. Terus selanjutnya ya merinci pentingnya memantau kejadian keamanan dan memberikan respon cepat terhadap insiden keamanan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah juga penjelasannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.